Polres Lembata menetapkan 5 warga desa Normal, Kecamatan Omesuri, sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap remaja berusia 15 tahun. Kelima tersangka terbukti mengarak korban keliling kampung dalam kondisi tanpa busana. Para tersangka dijerat dengan ancaman hukuman hingga 7 tahun penjara. Penetapan tersangka dilakukan setelah pemeriksaan terhadap 5 saksi terlapor dan gelar perkara di Mapolres Lembata. Para tersangka berinisial P, A, L, H, dan M masing-masing memiliki peran dalam kejadian ini. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, kelima warga langsung ditahan oleh pihak kepolisian. Tahapan penyidikan, kami telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan para terlapor sebanyak 5 orang dalam bentuk berita acara pemeriksaan sebagai saksi. Kami baru selesai melaksanakan gelar perkara penetapan status kelima terlapor dari saksi menjadi tersangka. Saya kira demikian. Dari 5 itu semua tersangka. Dari 5 orang yang diperiksa sebagai saksi tadi kita tetapkan sebagai tersangka. Ada potensi tersangka baru Pak? Sejauh ini terhadap kasus penganiayaan anak dari keterangan saksi yang didapat masih menunjuk kepada 5 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini. 5 orang itu siapa saja? 5 orang itu inisialnya Berarti ini tidak ada apa otak begitu dalam aktor, di balik ini. sejauh ini yang kami dapat dari keterangan saksi bahwa itu kejadian tuh semacam spontanitas. Seperti yang dijelaskan dari awal bahwa kejadian awal itu kasus pencurian. Korban diketahui melakukan pencurian di rumah Pak Kepala Desa, itu berupa alat cukur listrik dengan silikon HP. Diketahui oleh salah satu tersangka M, inisial M, dan inisial M ini teriak ada pencuri. Kemudian korban karena ketakutan lari keluar melalui jendela belakang, terus ke pantai. Kemudian warga langsung melakukan pencarian terhadap korban ini. Beberapa saat kemudian warga menemukan korban di pantai, kemudian diamankan dan digiring ke rumah kepala desa. Nah, di dalam perjalanan menuju ke rumah kepala desa itu korban dianiaya oleh kelima tersangka. Berarti bukan sendal seperti yang Sendal. Kalau sendal itu sendal milik korban. Ketika korban melakukan pencurian, sendalnya ketinggalan di lokasi tempat Saat lari itu. korban dicuri itu. Korban melakukan pencurian di rumah kepala desa itu. Nah, dari sendal itu makanya orang tahu bahwa pelakunya itu adalah korban dari penganiayaannya. P, A, L, dan M. Dari klip itu kan perannya beda-beda ya. Perannya beda-beda. Ada yang melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan, kemudian ada yang menggunakan sendal, ada yang menendang korban, ada juga yang menampar korban, kemudian menelanjangi korban dan mengarahkan korban untuk berjalan keliling kampung dalam keadaan telanjang. Berarti putusannya beda-beda ya. Pasalnya pasal yang digunakan. Pasal yang kami sangkakan saat ini adalah pasal 80 ayat 1 junto pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, atau pasal 170 ayat 1 subsidiar pasal 351 ayat 1 KUH Pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1
KUH pidana. Dengan Ancaman hukumannya 7 tahun. 7 tahun penjara. Ya. Itu mengacu ke pasal 170 ayat 1. apakah itu semuanya sama atau ada yang menjadi semacam tersangka utama begitu? Tidak. Mereka ini peran secara bersama-sama. Maka Kasat, habis Tindakan keji ini dilakukan karena para tersangka menuduh korban mencuri alat cukur dan silikon HP dari rumah kepala desa. Kasat Reskrim Polres Tembata, AKP Donatus Hare, menegaskan bahwa tindakan ini tidak manusiawi dan akan diproses sesuai hukum. Kepolisian berkomitmen menindak tegas segala bentuk kekerasan terhadap anak dan tindakan main hakim sendiri. Kasus ini masih terus dikembangkan untuk memastikan tidak ada tersangka lain yang terlibat dalam aksi tersebut.